Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zaki Firmansyah di channel YouTube kami. Oke, kali ini kami akan membahas jurnal atau paper dari yang diberikan oleh dosen kami, yakni Pak Jam, dengan judul Supercritical Flow Generating a Solitary Light Wave Above a Bomb. Jadi ini adalah analisis aliran yang membentuk gelombang soliter yang melalui sebuah gundukan yang melalui bom. Bom itu di sini dapat diartikan sebagai tonjolan atau gundukan lah. Oke, dengan anggota kelompok kami Zaki Firmansyah, Jian Maulida, dan Siti Maftuha dengan NIM yang tertera di sini. Oke, PPT ini dibuat pada Maret 2020. Next. Oke, kita lanjut. Gambar aliran air melewati gundukan. Jadi tadi di halaman judul sudah dijelaskan gimana sih bentuknya gundukannya itu. Kita bisa lihat gambar yang ada di slide ini. Jadi di sini adalah tekstur tanah, ada tekstur dasar, dan kita bisa lihat di sini terdapat sebuah gundukan. Dan dimana ketika ada aliran seperti ini, maka air atau fluida yang melewati sebuah gundukan akan terbentuk seperti ini pula. Jadi kalau kalian bisa memvisualisasikannya ke sungai, kalian perhatikan jika di dasar sungai itu terdapat sebuah gundukan, otomatis air yang melewati dasar sungai itu akan membentuk seperti gundukannya. Oke, bentuk aliran yang melalui sebuah gundukan yang ditunjukkan oleh figur ini sebagai sistem koordinat. Kita memilih koordinat kartesius dengan sumbu X sepanjang daerah datar bagian bawah aliran. Jadi ini adalah bagian datar alirannya, dengan sumbu X adalah ini, sumbu X. Dan sumbu Y sebagai garis tegak lurus dengan sumbu X. Ini garis tegak lurusnya. Oke, gundukan dideskripsikan sebagai Y bar sama dengan H bar X. Jadi ini namanya bar ya. Jadi saya selanjutnya nggak perlu mengucapkan bar-bar lagi. Cukup dengan saya mengucapkan Y dan kalian bisa melihat bar-bar di sini. Bukan bar-bar ya. Jadi kalian bisa melihat tanda bar di sini. Tidak perlu saya ucapkan bar lagi. Oke, kita hanya memperhitungkan gundukan yang simetris. Jadi sebenarnya ada beberapa situasi di mana gundukan itu tidak simetris, seperti ini misalnya atau misalnya Nah, kan terdapat tekstur tanah tertentu yang membentuk gundukan yang tidak simetris. Nah, kali ini kita akan membahas gundukan yang simetris saja, di mana itu gundukannya seperti ini. Nah, gitu. Dengan mematuhi sumbu vertikal, tinggi permukaan yaitu Y sama dengan H ditambah eta X dengan kedalaman sama H sebagai X mendekati tak hingga, dan fungsi potensial dinotasikan sebagai pi. Masalah untuk menghitung solusi keadaan tetap untuk sebuah aliran didefinisikan sebagai pi XX ditambah pi YY sama dengan 0. Ini disebut persamaan 2.1. Pada aliran domain X lebih dari sama dengan min tak hingga kurang dari sama dengan tak hingga, jadi Y-nya juga lebih besar dari HX kurang dari H ditambah eta X dengan kondisi batas pi Y dikurangi pi X eta X sama dengan 0 yang disebut persamaan 2. Jadi H di sini adalah kedalaman dari aliran dan juga bagian dasar sungai atau kontur tanahnya. Oke, ditemukanlah persamaan 2.3 setengah pi x2 kuadrat ditambah pi y2 kuadrat ditambah GH ditambah eta sama dengan setengah U02 ditambah GH. Sepanjang permukaan bebas Y sama dengan H ditambah eta X, dan diperolehlah persamaan 2.4 pi Y dikurangi pi X HX sama dengan 0. Sepanjang dasar Y sama dengan HX, sisi kanan dari persamaan 2.3 merepresentasikan situasi saat alirannya seragam
kita akan memeriksa situasi di mana setiap panjang horizontal yang berskala lambda dan gelombang yang dibentuk dari sebuah gundukan merupakan gelombang yang lebih besar dari kedalamannya. Hal ini memungkinkan kita untuk mendefinisikan parameter kecil epsilon sama dengan h per lambda kuadrat. Kita juga mengasumsikan bahwa amplitudo itu adalah titik terjauh dari gundukan juga kecil. Jadi kita dapat menjelaskan aliran seragam U0x mengganggu bentuk yang lebih kecil yang dinamakan pi. Oleh karena itu fungsi potensialnya menjadi ini. Kan sebelumnya fungsi potensialnya ini di mana tadi fungsi potensialnya ini. Oke. Nah, dari mana sih kita peroleh seperti ini? Jadi kita sudah membuat program Maple yang bisa kalian lihat di sini. Pertama kita misalkan dulu untuk bxy, eta xy, hx, eta x, h, dan e plus d nya. Dan kemudian kita hitung seperti ini. Bisa kalian amati menggunakan program Maple. Dan kita melakukan perluasan terhadap PDE yang ketiga menghasilkan bentuk seperti ini. Nah, bentuk ini jika misal dari sini yang ini kita pindahkan ruaskan ke sini, kita pindah ruaskan, maka ketemu dengan do per do y si xy itu bisa si pi bisa diganti dengan pi y dikurangi pi xy dhx. Oke, pada observasi tentang efek yang terjadi pada topografi bagian bawah, pertama kita harus mendimensikan variabel dengan mematuhi kedalaman seragam H dan kecepatan GH. Kemudian kita menskalakan variabel dengan melibatkan eta. Jadi dari situ kita bisa menganalisa kontribusi dari masing-masing variabel. Kedua tahap dijelaskan dengan persamaan berikut. X, Y sama dengan epsilon setengah XY per H dan pi-nya sama dengan epsilon setengah pi per H GH. Dengan eta-nya adalah eta per H dan H sama dengan epsilon pangkat min 2 H per H. Oke, jadi ini kita juga sudah melakukan perhitungan menggunakan Maple yang bisa kalian lihat di sini. Dari mulai kita misalkan ini merupakan terusan dari program tadi ya. Ini bisa dimisalkan O karena kenapa di sini juga sudah terdapat I, pi. Maka dari epsilon pangkat min 2H per H-nya kita peroleh bentuk seperti ini. Oke, lanjut. Persamaan 2.1 sampai 2.4 menjadi persamaan 2.5 disajikan dalam pi. Epsilon pi xx ditambah pi yy sama dengan 0. Tunduk pada kondisi di permukaan bebas yang dikatakan persamaan 2.6. Pi y ditambah epsilon eta x f ditambah pi x, ini ada tutup kurungnya, sama dengan 0. Dan persamaan 2.7 f px ditambah setengah px2 ditambah 1 per 2 epsilon py2 ditambah eta sama dengan 0. Jadi ketika saya ngomong seperti ini bisa kalian lihat powerpointnya. Jadi di sini ada 2 ya, 2 di indeks yang sebelah atas itu bukan merupakan sebuah pangkat. Dan kondisi di bagian bawah persamaan 2.8 yakni pi y ditambah epsilon pangkat 3 hx f ditambah px, di mana f jumlah aliran Freud. Perilaku aliran sangat tergantung pada nomor Freud dengan karakteristik terjadi f. Dengan ini kami menulis f2 di mana f sama dengan u0 per akar GH jumlah aliran Freud-nya. Perilaku aliran sangat tergantung pada nomor Freud dengan karakteristik terjadi untuk f mendekati 0. Dengan ini kami menulis f0 sama dengan f1 ditambah epsilon f2 dan kami memperluas pi dan eta-nya adalah seri asimtotik, yakni persamaan 2.8 dan persamaan 2.9. Jadi ini persamaan 2.8 dan ini persamaan 2.9. Oke, f0 dalam nomor Freud yang bersifat taktis dan harus ditentukan. Kami kemudian mengganti 2.9 dan 2.10 di 2.5 sampai 2.8 menghasilkan urutan persamaan dengan sifatan seperkiraan berturut-turut pi eta di pi xx ditambah pi yy sama dengan 0. Kita mulai membahas order pertama adalah sebagai berikut. Persamaan untuk order pertama adalah
persamaan 2.11, yakni eta y1 sama dengan 0. Bergantung pada persamaan 2.12 eta y1 x1 sama dengan 0, persamaan 2.13 f0 eta x1 x,1 ditambah eta 1 sama dengan 0, dan persamaan 2.14 yakni eta y0 x,1 sama dengan 0. Ini adalah orde pertama. Nah, persamaan 2.15 dari orde kedua ini eta xx1 ditambah eta y2 sama dengan 0. Lanjut dari masih di orde kedua, bergantung persamaan tersebut bergantung atas persamaan 2.16 yakni eta y2 x,1 dikurangi f0 eta x1 sama dengan 0. Persamaan 2.17 f1 pi x2 x,1 ditambah f1 pi x1 x,1 ditambah pi x1 x,1 kuadrat ditambah eta 2 sama dengan 0, dan persamaan 2.18 pi y2 x,0 sama dengan 0. Persamaan 2.19 dari orde ketiga yaitu pi x2 ditambah pi y3 sama dengan 0, bergantung atas persamaan 2.20 pi y3 x,1 dikurangi eta x2 dikurangi f1 eta x1 dikurangi pi x1 x,1 eta x1 sama dengan 0. Persamaan 2.21 ini lumayan panjang tapi tidak apa-apa. Pi x3 x,1 dikurangi f1 pi x2 ditambah f2 pi x1 ditambah setengah pi y2 x,1 kuadrat ditambah pi x1 x,1 pi x2 x,1 ditambah eta 3. Dan pada persamaan 2.22 yakni pi x3 x,0 dikurangi hx sama dengan 0. Dari orde pertama, pi 1 adalah kuadratik dalam y. Jadi orde pertama tadi jika dilihat kembali dan kondisi batas 2.12 dan 2.14 adalah pada pi y1. Kemudian diberikan persamaan 2.23 yang berbunyi pi 1 x, y sama dengan pi pangkat 1x, fungsi x sendiri. Jadi syarat batas 2.12 memberikan kondisi konsistensi persamaan 2.24 yang berbunyi pi x1x sama dengan negatif eta 1x dibagi f0. Syarat orde yang lebih tinggi diperlukan untuk secara eksplisit menentukan eta pi 1 eta 1. Sekarang kita bekerja pada orde kedua. Setelah sebelumnya kita sudah bekerja pada orde pertama, kita bekerja pada orde kedua. Kami mengintegrasikan 2.25 sehubungan dengan y dan kondisi 2.18 digunakan. Jadi kami memiliki persamaan 2.25 yang diperoleh dari itu yang berbunyi pi y2 x, y sama dengan eta x1 per f0 y. Nilai f0 dapat diperoleh dengan mensubstitusikan 2.25 menjadi kondisi batas 2.26. Sehingga kita memiliki f sama dengan 1. Hasilnya 2.25 kemudian diintegrasikan dengan kondisi batas 2.17 digunakan untuk menentukan konstanta integrasi. Oleh karena itu kami memiliki persamaan 2.26 kondisi batasnya tadi yakni pi x2 x, y sama dengan setengah eta x1 y kuadrat min 1 ditambah f1 x1 pi eta 1 dikurangi setengah eta 1 pangkat 2 dikurangi eta 2. Oke, kita memperoleh sejauh ini hubungan antara eta 1 dengan pi 1. Dalam orde berikutnya kita berharap pi 1 dapat dihilangkan sehingga kita memiliki persamaan eta 1 tanpa menilai eta 2. Kita mensubstitusikan 2.26 di 2.19 dan terintegrasi dengan y. Konstanta integrasi dapat diperoleh dengan menggunakan kondisi batas 2.11 sehingga kita memiliki persamaan 2.27 yakni eta x3 x, y sama dengan min setengah eta x1 1 per 3 y pangkat 3 dikurangi 1 dikurangi f1 eta x1 y ditambah eta 1 eta x1 y ditambah eta x2 y ditambah hx. Kemudian persamaan eta 1 diperoleh dengan mensubstitusikan 2.27 menjadi 2.28. Ini 2.28 ya. Oke. Seperti yang berbunyi sepertiga eta x1 dikurangi 2f1 eta x1 ditambah 2 eta 1 eta x1 ditambah x sama dengan 0. Dalam kasus hx sama dengan 0,
persamaan 2.28. Jadi yang ini dikenal sebagai persamaan KdV yang stabil. Jadi persamaan KdV yang stabil dan memiliki solusi analitik dalam hal fungsi sekant hiperbolik atau sek H. Di sisi lain 2.28 ini kemudian juga disebut KdV paksa dengan memaksa bentuk AX tidak sama dengan 0. Nah, jadi KdV paksa yang dicari ini adalah KdV yang stabil, yang memiliki solusi analitik dalam hal fungsi sekant hiperbolik. Oke, mungkin hanya itu saja. Ini sudah mencapai slide terakhir. Saya lupa belum mencantumkan terima kasih, tapi tidak apa-apa. Kami ucapkan terima kasih secara penjelasan seperti ini saja. Saya harap apa yang kami jelaskan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Semoga barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.